Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Asnawati SEMM selaku dosen pengampu pada mata kuliah pengantar bisnis GAP M Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mula Warman dan teman-teman yang menonton video ini. Pada video kali ini, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan salah satu materi pengantar bisnis yang berjudul mengelola secara efektif. Adapun anggota kami, Perkenalkan, nama saya Livia Putri Cantika. Perkenalkan, nama saya Lisa Rizky Wijayanti. Saya Reva Nurliani. Perkenalkan, nama saya Melati Deng Bunga. Perkenalkan, nama saya Aulia Sabila Maharani. Perkenalkan, nama saya Novia Rizky Ramadini. Materi ini kami bagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, tingkat-tingkat manajemen. Yang kedua, fungsi-fungsi manajer. Yang ketiga, keahlian manajerial. Dan yang keempat, bagaimana manajer mengelola waktu. Yang masing-masing akan dijelaskan oleh tiap-tiap anggota. Dimulai dari saya terlebih dahulu yang akan menjelaskan mengenai tingkatan-tingkatan manajemen. Tingkat manajemen terbagi menjadi 3, yaitu manajemen puncak atau top high level management, manajemen tingkat menengah atau middle management, dan yang terakhir manajemen supervisor atau manajemen tingkat pertama, atau disebut juga first line manager. Yang pertama, manajemen puncak. Manajemen tingkat ini bertugas untuk melakukan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan tujuan jangka panjang perusahaan, seperti merumuskan tujuan, kebijakan, dan strategi perusahaan. Selain itu, manajemen tingkat ini juga bertugas untuk mengarahkan manajemen tingkat menengah untuk menerapkan kebijakan dan strategi yang telah dirumuskan. Manajemen tingkat ini meliputi jabatan-jabatan seperti presiden, dewan direksi, direktur utama atau CEO, direktur keuangan, dan wakil presiden. Contohnya, presiden mengambil keputusan terkait apakah perusahaan akan menciptakan produk baru, apakah perusahaan akan berekspansi, jika melakukan ekspansi, bagaimana perusahaan akan berekspansi, apakah melalui akuisisi atau bagaimana. Yang kedua, manajemen tingkat menengah. Manajemen tingkat menengah ini bertanggung jawab atas keputusan-keputusan jangka pendek perusahaan, karena manajer ini lebih dekat dengan proses produksi. Manajer tingkat ini bertugas untuk memecahkan masalah dan mencari metode-metode baru untuk meningkatkan kinerja. Kemudian yang kedua, merealisasikan kebijakan yang telah dirancang oleh manajemen puncak ke dalam rencana divisi, seperti menyusun target secara spesifik dan konkret. Yang ketiga, mengelola dan mengarahkan manajer tingkat bawah untuk mencapai target bisnis. Dan yang terakhir, sebagai penghubung dan komunikator antara manajemen puncak dengan manajemen bawah. Manajemen tingkat ini meliputi manajer departemen dan manajer proyek. Manajer departemen bertanggung jawab atas pengawasan operasional dan kinerja suatu departemen atau divisi. Mereka mengelola tim, mengkoordinasikan kegiatan, dan berkomunikasi dengan manajemen tingkat atas. Manajer proyek bertanggung jawab atas perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan proyek tertentu. Dan yang terakhir adalah manajemen supervisor. Manajer tingkat ini bertugas yang pertama mengkoordinasikan dan mengawasi aktivitas karyawan dan keluhan pelanggan, yang kedua menjaga kualitas produk atau layanan sesuai standar, yang ketiga memberikan bantuan pemecahan masalah karyawan dalam pekerjaan teknis, dan yang keempat memotivasi karyawan dan mendorong kinerja tim supaya lebih baik. Manajemen tingkat ini meliputi supervisor tim yang bertugas mengawasi dan mengarahkan pekerjaan tim di tingkat operasional. Kemudian ada koordinator tim yang tugasnya sebagai penghubung antara manajemen dan staf. Dan yang terakhir ada kepala bagian yang bertugas sebagai pengelola satu bagian khusus dalam suatu departemen. Selanjutnya saya akan membahas mengenai fungsi-fungsi manajemen. Fungsi manajemen terbagi menjadi 4, yaitu perencanaan, perorganisasian, pengendalian, dan pengarahan atau kepemimpinan. Saya akan menjelaskan mengenai fungsi perencanaan dan perorganisasian. Yang pertama, perencanaan. Perencanaan adalah penetapan suatu tujuan perusahaan dan menentukan bagaimana cara terbaik untuk mencapainya. Di dalamnya mengandung proses persiapan dan dilakukan oleh perusahaan untuk menghadapi berbagai kondisi bisnis di masa mendatang. Langkah-langkah proses perencanaan: yang pertama, membuat pernyataan misi, yang kedua membuat rencana strategis, yang ketiga membuat perencanaan taktis, yang keempat membuat perencanaan operasional, dan yang terakhir membuat perencanaan kontingensi. Selanjutnya ada perorganisasian. Perorganisasian yaitu meliputi penentuan bagaimana aktivitas-aktivitas karyawan dan sumber daya itu dikelompokkan melalui cara yang konsisten sesuai tujuan perusahaan. Materi pengendalian. Pengendalian adalah pengawasan dan evaluasi pekerjaan
untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut sesuai tujuan perusahaan. Yang A. Pengendalian oleh investor. Investor dari perusahaan terbuka mencoba memastikan bahwa manajer membuat keputusan yang efektif untuk memaksimalkan kinerja perusahaan. Yang B. Pengendalian atas pelaporan. Investor dari perusahaan terbuka mencoba memiliki kendali atas manajemen perusahaan dengan meninjau laporan keuangan perusahaan. Contoh kasusnya, manajer puncak, yaitu pengendaliannya menilai pengeluaran dan penjualan dari memproduksi permainan komputer setiap bulannya, serta memastikan apakah rencana baru itu akan sukses. Manajer tingkat menengah, pengendaliannya ini memastikan apakah produksi telah efisien atau berdasarkan pengawasan output dan pengeluaran pabrik setiap bulannya. Selanjutnya, manajemen supervisor. Pengendaliannya ini mengawasi karyawan untuk memastikan bahwa mereka mampu menyelesaikan penugasan baru mereka dengan baik. Materi selanjutnya, kepemimpinan. Kepemimpinan adalah proses memengaruhi kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan orang lain demi mencapai tujuan bersama. Kepemimpinan berhubungan dengan instruksi bagaimana menyelesaikan pekerjaan dengan cepat dan benar. Gaya kepemimpinannya ini ada 3, yaitu autokrasi. Gaya pemimpinannya ini di mana manajer mempertahankan wewenang penuh dalam pengambilan keputusan, sedangkan karyawan hanya memiliki sedikit hak atau tidak sama sekali. Yang kedua, bebas kendali. Gaya kepemimpinannya ini menyerahkan sebagian wewenangnya kepada karyawannya. Yang ketiga, partisipatif, yaitu gaya pemimpin yang menerima beberapa masukan karyawan, namun biasanya menggunakan wewenang yang mereka miliki untuk mengambil keputusan. Selanjutnya, keahlian manajerial. Keahlian manajerial di sini mencakup 4 hal. Yang pertama ada keahlian konseptual, kedua keahlian interpersonal, ketiga keahlian teknis, dan yang keempat keahlian mengambil keputusan. Yang pertama saya jelaskan apa itu keahlian konseptual. Keahlian konseptual ini biasa disebut juga keahlian analisis, yaitu kemampuan untuk memahami secara umum hubungan yang terdapat di antara berbagai pekerjaan dalam perusahaan. Jadi keahlian ini diperlukan untuk dapat memanfaatkan karyawan dan sumber daya perusahaan yang dimiliki secara optimal dengan cara yang dapat mencapai tujuan perusahaan. Lalu keahlian ini biasanya digunakan oleh manajer puncak dan menengah yang tidak berhubungan langsung dengan karyawan. Yang kedua, keahlian interpersonal, yaitu keahlian yang diperlukan untuk berkomunikasi dengan pelanggan dan karyawan. Dalam keahlian berkomunikasi dengan pelanggan ini mencakup kemampuan untuk membangun hubungan yang kuat dan saling menguntungkan dengan pelanggan, seperti mendengarkan secara aktif, empati, dan kemampuan untuk memahami kebutuhan atau harapan pelanggan. Lalu untuk keahlian berkomunikasi dengan karyawan ini melibatkan keterampilan mendengarkan secara aktif, empati, dan kejelian dalam memahami kebutuhan, masalah, serta aspirasi individu di dalam tim. Keahlian teknis merupakan keahlian yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan harian tertentu. Keahlian ini mencakup pemahaman dan penguasaan atas aspek-aspek teknis yang relevan dengan bidang kerjanya. Ini termasuk pengetahuan mendalam tentang alat, teknologi, dan proses yang digunakan dalam operasional organisasi. Seorang manajer yang memiliki keahlian teknis mampu mengelola tugas-tugas operasional dengan efisien, membuat keputusan yang didasarkan pada pemahaman teknis yang kuat, dan memimpin tim dengan memberikan arahan yang jelas terkait dengan aspek teknis pekerjaan. Manajer yang lebih dekat dengan proses produksi akan lebih sering menggunakan keahlian teknis dibandingkan dengan manajer tingkat yang lebih tinggi. Selanjutnya, keahlian mengambil keputusan. Manajer memerlukan keahlian ini untuk mengambil keputusan sehingga mereka dapat menggunakan informasi yang ada untuk menentukan bagaimana sumber daya perusahaan sebaiknya dialokasikan. Manajer yang melakukan pengambilan keputusan dengan tepat dapat meningkatkan laba perusahaan sehingga meningkatkan nilainya pula. Langkah-langkah pengambilan keputusan. Yang pertama, mengidentifikasikan berbagai kemungkinan keputusan. Yang kedua, mengumpulkan informasi mengenai seluruh kemungkinan keputusan. Yang ketiga, memperkirakan biaya dan manfaat dari setiap kemungkinan keputusan. Yang keempat, mengambil keputusan dan mengimplementasikannya. Yang kelima, secara berkala mengevaluasi keputusan sebelumnya untuk memastikan perlu tidaknya melakukan perubahan. Materi terakhir adalah mengelola secara efektif. Bagaimana manajer mengelola waktu merupakan cara bagaimana manajer mengalokasikan waktu mereka ketika mengelola berbagai pekerjaan. Cara yang mungkin dilakukan yaitu, pertama, menyusun prioritas dengan tepat.
Manajer menyusun prioritas menurut apa yang terbaik bagi perusahaannya. Proses ini melibatkan evaluasi pentingnya setiap tugas, mengelompokkan berdasarkan tingkat prioritas, dan alokasi sumber daya yang efisien. Manajer juga perlu mempertimbangkan batasan waktu, anggaran, dan ketersediaan sumber daya manusia. Dengan menyusun prioritas, manajer dapat memastikan bahwa tim fokus pada aktivitas yang memberikan dampak terbesar pada hasil akhirnya. Yang kedua, ada menjadwalkan interval waktu yang panjang untuk pekerjaan-pekerjaan penting. Tujuannya adalah untuk memusatkan perhatian dan diri manajer pada pekerjaan-pekerjaan penting tersebut. Strategi terbaik untuk suatu pekerjaan yang membutuhkan lebih dari 1 hari kerja, yaitu dengan sepenuhnya memusatkan perhatian pada pekerjaan tersebut sampai dengan selesai. Yang ketiga, ada meminimalisasi gangguan. Manajer sebaiknya tetap memusatkan perhatian pada pekerjaan dan menghindari gangguan yang tidak diperkirakan. Sebaiknya, manajer mencoba untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jumlah tertentu terlebih dahulu, sebelum mengambil istirahat sosial. Manajer juga harus dapat menciptakan lingkungan kerja yang mendukung konsentrasi, termasuk penerapan kebijakan terkait penggunaan komunikasi internal dan pertemuan yang efektif. Yang keempat, ada membuat tujuan jangka pendek. Manajer sebaiknya membuat sasaran-sasaran jangka pendek sehingga ia dapat menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan penting secara bertahap sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditentukan. Yang terakhir ada mendelegasikan sebagian pekerjaan kepada karyawan. Manajer dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada karyawan sehingga mereka akan lebih banyak memiliki waktu untuk menjadi kreatif dan tanggung jawab manajerial yang lebih strategis. Dengan melakukan delegasi, manajer dapat meningkatkan kepuasan kerja karyawan yang menginginkan tanggung jawab tambahan. Kesimpulan, untuk mengelola secara efektif, maka akan sangat berkaitan dengan manajemen. Untuk mempermudah pengelolaan, maka manajemen perlu dibagi berdasarkan tingkatan-tingkatan tertentu yang memiliki tugas-tugas tertentu. Manajemen juga memiliki berbagai fungsi dalam kegiatan operasional suatu perusahaan, yaitu perencanaan, perorganisasian, pengendalian, dan kepemimpinan. Dalam kegiatan manajemen, tentu saja para pelakunya harus memiliki keahlian-keahlian tertentu agar kegiatan pengelolaan berjalan secara efektif, seperti keahlian konseptual, keahlian interpersonal, keahlian teknis, dan keahlian mengambil keputusan. Selain keahlian-keahlian tersebut, seorang manajer juga perlu untuk dapat mengelola waktu dengan baik agar kegiatan-kegiatan berjalan tanpa ada waktu yang terbuang sia-sia. Hari Senin bersih-bersih, pasang bendera biar berkibar. Cukup sekian, terima kasih. Maaf jika kami panjang lebar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.